Kalau di Pokja, mohon izin saya ke depan nih. Mati sudah. Baik. Jadi eh, pemutakhiran data itu terjadi by system. Nah, itu ada beberapa contoh. Perkawinan Muslim di KUA juga misalnya karena perkawinan kita ini berbeda antara Muslim dan non Muslim. Yang non Muslim aman karena langsung di Dukcapil dia langsung terupdate. Yang Muslim di KUA yang saya nggak tahu apakah sudah seragam seluruh Indonesia atau belum, tapi kami hanya menemukan di beberapa tempat bahwa dinas dukcapil di daerah tersebut bekerja sama dengan KUA, sehingga setiap ada perkawinan antara perkawinan itu KUA mengupdate ke dukcapil, mungkin melalui WA atau apa ya. Jadi sudah ada perjanjian kerjasama antara dukcapil dan KUA. Dalam diskusi kami, apakah harus kerjasama ataukah bisa itu masuk di dalam sebuah undang-undang sehingga tidak perlu kerjasama lagi. Ini kan semua lembaga pemerintah juga gitu. Di bawah undang-undang semua itu bisa terjadi itu. Berbagai pemutakhiran itu terjadi by system sehingga lebih cepat. Apalagi ini abadnya udah digital, taksi terbang sudah hampir ada dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Nah, daftar pemilu kita ini, daftar pemilih tetap kita sekarang ini kan ada 204.807.222 ya. Dan ini lebih banyak sekitar 12 juta dari DPT 2019. Dan saya mengapresiasi Ibu kerja-kerja dari dan kolaborasi dari Ditjen Dukcapil dengan KPU. Dan mungkin akhir-akhir ini kita nggak terlalu banyak dengar ya persoalan-persoalan seperti 2019 tentang data pemilih dan sebagainya yang masih bermasalah dan sebagainya. Itu sangat berkurang tahun ini saya lihat. Mungkin karena sudah dibersihkan terus ya. Nah, kemudian sebetulnya kami berharap ada dari teman-teman dari KPU ya, sehingga kita bisa konfirmasi beberapa hal ini. Kan sekarang udah ada aplikasi e-coklit ya, e-coklit bukan coklat ya, nanti Valentina tanggal 14 coklat lagi. E-coklit yang sudah menetapkan 6 kategori disabilitas. Teman-teman KND ada yang datang nggak ya? Nah, kebetulan di e-coklit ini ada 6 kategori disabilitas, tapi tampaknya kalau saya nggak salah dari teman-teman KND itu ada nomenklatur yang berbeda gitu ya sebenarnya dari di standarnya PBB misalnya nomenklaturnya bagaimana di undang-undang kita ternyata masih berbeda gitu ya. Dan itu mungkin saja kita sesuaikan, kita semua selaraskan gitu ya, termasuk nanti penyebab kematian yang sekarang masih general menjadi lebih detail sesuai standar di PBB misalnya, itu lebih detail lagi standar penyebab kematian kita sehingga kita tahu penyebab kematian itu yang lebih detail, bukan lainnya atau hanya karena usia dan kecelakaan, kriminalitas lainnya gitu ya. Tapi lebih detail lagi, oh ada ya ternyata angka bunuh diri kita tinggi. Kita mungkin nggak tahu sampai hari ini angka bunuh diri kita tinggi, tapi kita tahu Jepang dan Korea angka bunuh dirinya tinggi karena dia punya data. Kita angka bunuh dirinya rendah apa tinggi kita belum tahu karena kita nggak ada datanya. Nah, bagaimana dengan kasus di pemilu 2019 di mana terdapat WNA sebetulnya di 2019 kan masih ada kasusnya. Mungkin tidak banyak, tapi ada WNA yang mendapatkan hak pilih. Nah, ini mungkin terjadi di teman-teman ini, teman-teman saya yang di sini yang tergabung di organisasi masyarakat perkawinan campuran. Bisa jadi itu karena di masyarakat perkawinan campuran kartu keluarga itu kan judulnya kartu keluarga WNI, tapi anggotanya ada yang WNA. Nah, mungkin waktu coklit atau apa lolos ada WNA yang mendapat hak pilih ketika itu ya. Mudah-mudahan di tahun ini nggak ada gitu, karena kita baru akan dengar nanti setelah terjadi pemilunya. Nah, makanya saya ingin sebetulnya kalau ada KPU lebih pas ini. Nah, apakah e-coklit ini memberikan umpan balik pada Dukcapil? Nah, kalau itu nanti Bu Ningrum bisa jelaskan juga dari data yang sudah dicoklit oleh para petugas itu, apakah kemudian ada data balikannya? Sehingga Dukcapil juga mendapat manfaat dari coklit itu ya. Nah, kemudian apakah ada sistem yang merekam perilaku pemilih terkait penggunaan hak pilihnya di suatu TPS? Selalu hadirkah atau sebaliknya gitu ya? Karena kan seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak saudara-saudara kita ini bertempat tinggal tidak sesuai dengan alamatnya gitu. Dan sehingga mereka terdaftarnya TPS-nya biasanya di tempat yang sesuai dengan KTP-nya itu. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan apakah mereka ternyata misalnya bisa saja mereka itu adalah rumah tuanya atau rumah
bapak ibunya, sehingga alamatnya dia nggak mau pindah, dia tetap di situ walaupun dia sudah punya tempat tinggal misalnya di Serpong gitu ya, tapi alamat asalnya di Jakarta Barat. Tapi dia setiap tahun, setiap ada pemilihan gubernur, pemilihan presiden, dia tetap datang gitu. Nah, data-data seperti itu kan penting ya kalau kita bicara pembangunan demokrasi kita.